Alhamdulillah Al-Halimil Jawad Ar-Ra'ufi bil ibad Ahmaduhu subhanah Alladzi ja'alana min anfusinal azwaja wal aulad wa ja'ala minhumud dzurriyyat wal ahfad. Wassalatu wassalam ala man hadana sabilar rasyad habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia guru kita Al-Habib Saleh, Al-Habib Harun, Habib Ali, Kiai Haji Syatiri, Kiai Haji Abdul Bari, Kiai Haji Abdul Somad, beserta seluruh tokoh masyarakat, para orang tua, para pejuang sholat subuh, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita rayakan kelahirannya pagi ini Nabi teristimewa, Rasul teristimewa, umatnya yang teristimewa. Kata beliau, wa ju'ilat ummati khairal umam. Allah Ta'ala jadikan umatku, kata Nabi kita, sebaik-baik umat. Allah juga bilang demikian, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Yang bilang Allah mudah-mudahan tahun besok berangkat haji. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu pengen haji. Itu aminnya kenceng betul, emang udah setor. Udah, alhamdulillah. Kalau 2023 belum dipanggil, nanti 2024 bersama Presiden Anies Rashid Baswedan. Ya Rabbal. Kalau saya ngomong Anies, nengok-nengok sebelah kiri sebelah kanan Bapak. Kalau dia diem aja, dia mau milih Ganjar itu. Allah bilang kita umat yang terbaik di antara umat-umat terdahulu. Memang usia pendek, kesempatan hidup sebentar, tapi prestasi pahala dari ketaatan kita kepada Sang Pencipta dan kecintaan kita kepada yang kita cinta mendatangkan keuntungan. Amin. Ngapa? Ya ilah, amin aja pakai disuruh. Tadi guru kita Kiai Abdul Bari sudah ngasih tahu, tanpa rahmat Allah, tanpa keutamaan dari Allah, kita nggak nyampe ke sini. Kita akan menjadi orang rugi. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin.
Seandainya tidak ada keutamaan dan rahmat Allah, niscaya kalian termasuk orang yang rugi. Rahmat Allah adalah Nabi kita. Dengannya Allah banyak memberi kita umatnya keuntungan. Umat-umat yang lain enggak punya malam 1000 bulan, enggak punya malam Lailatul Qadar. Yang punya hanya untuk umat yang teristimewa. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa yang kita rayakan kelahirannya pagi ini Nabi Rasul yang paling sayang kepada umatnya. Sayangnya melebihi sayang orang tua kepada anaknya. Lahir ke dunia nangisnya aina ummati. Saat Israel datang mau mencabut ruhnya, ditanya, jitu kazairan am qabidul ruhi ya malakallah. Israel, kamu datang mau silaturahmi atau mau mencabut ruhku? Kata Israel, aku datang Muhammad mau silaturahmi sekalian mau mencabut ruhmu. In adzinta wa illa fa'arji'u. Kalau engkau mau. Kalau ndak mau ya ndak apa-apa. Akan aku tanya lebih dulu Jibril. Jibril, Israel datang untuk melaksanakan tugasnya. Kalau nanti aku sudah tiada, siapa yang mengurus umatku? Kata Jibril, baik, akan aku tanya kepada Allah. Jibril menghadap Allah, menanyakan sebentar lagi Muhammad akan mengakhiri hidupnya. Yang menjadi pertanyaan,
beliau, siapa yang mengurus umatnya? Allah bilang sama Jibril, kasih tahu Muhammad, aku yang mengurus umat. Kalau begitu Israel, laksanakan tugasmu. Israel mencabut ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terasa sakit. Nabi bertanya, Israel, sesakit inikah rasanya sakratul maut? Muhammad, engkau kekasih Allah, enggak mungkin aku mencabut ruhmu dengan adanya rasa sakit. Tapi terasa sakit ini Israel. Masih ada lagi yang lebih sakit Muhammad. Kalau begitu Israel, beri seluruh rasa sakit sakratul maut kepadaku agar umatku tidak merasakannya. Ya Allah. Maka guru kita, Guru Mugni, saat meninggal dunia, satupun anaknya nggak ada yang tahu. Dia panggil anaknya, selesai sholat duha, dia minta diambilkan kitab Bukhari. Dia kasih tahu nanti kalau banyak tamu, karena tamu mau banyak datang ke rumah Abah, nanti jam 10 dibangunin. Tamu datang jam 10, dibangunkan Abah Guru Mugni oleh anaknya, sudah tidak ada. Banyak kita jumpai ada keluarga yang meninggal tanpa diketahui oleh keluarganya. Karena seluruh rasa sakit sakratul maut sudah diambil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sayang terhadap kita. Kita sayang nggak sama beliau? Bu, sayang nggak sama beliau? Jika kita mencintai, menyayangi seseorang, maka kita akan mengikuti apa yang Ustadz Jepri udah sampai semua. Lah yang udah kesono nggak ada semua. Saya bilang Ustadz Dodi, ntar dulu. Kalau saya mau, saya udah berangkat kemarin tanggal 23. Beliau minta 23 sampai tanggal 30, seminggu di Raja Ampat. Masya Allah. Ini kayaknya jamaah bingung-bingung, ada apa ini? Hah? Nggak usah dipikirin ijazahnya. Akan mikirin ijazahnya. Itu mah urusan dia, biarin. Mau bener kayak mau kagak urusan dia, emang dari dulu kagak bener. Keistimewaan Allah beri kepada umat Nabi, umat yang terbaik. Alhamdulillah. Dari keuntungan pahala yang kita dapat, man shalla subha fi jama'atin faka'anna maqamal lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti ibadah semalam suntuk. Alhamdulillah. Ya Allah, nikmat. Keuntungan yang didapat oleh umatnya Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Memang kita nggak jumpa dengannya, kita tak melihatnya, tapi kita bisa melihat cucu-cucunya. Tapi kita bisa melihat pewaris-pewarisnya. Pengen tahu cara Nabi ibadah, lihat cara cucunya beribadah. Kita pengen tahu cara Nabi ibadah, lihat pewaris-pewarisnya beribadah. Innama bu'istu mu'allima. Aku diutus ini untuk mengajarkan,
bukan untuk menyalahkan. Suatu hari dua orang sahabat melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi. Dalam perjalanan malam ketika datang waktu subuh dia mau sholat di tengah padang pasir. Sementara dia berjalan dalam keadaan janabah, wajib mandi. Padang pasir sulit dijumpai air. Maka dua orang ini selisih pendapat dalam bertayamum. Yang satu tayamum dengan satu kali pukulan telapak tangan ke debu untuk dua anggota tayamum, wajah dan tangan. Yang satu berbeda. Kan disuruhnya mandi, aku buka baju, buka celana, guling-guling di padang pasir. Kata yang satu yang sudah melakukan, mudah-mudahan ada paku payung. Sampai ke hadapan Rasulullah, dia pertanyakan masalah yang terjadi dalam perjalanan. Kata Rasulullah, "Madza taf'al?" Apa yang kamu lakukan saat kau mengatakan tadi kami tayamum, kami pukul telapak tangan ke debu, kami basuh wajah dan tangan. Kata Rasulullah, yakfi, cukup. Satu lagi, madza taf'al? Apa yang kamu lakukan? Kami guling-guling ya Rasul. Kami mandi debu. Kata Rasulullah, yakfi, cukup. Tidak menyalahkan itu dua sahabat. Rasulullah ngasih solusi, ngasih jalan keluar. Andaikan besok terulang kejadian itu, tak cukup sekali kau pukul debu itu, tapi dorbataini, dua kali pukulan, satu untuk wajah, satu untuk tangan. Innama bu'ithu mu'allima. Aku diutus untuk memberi pelajaran. Maka nggak cukup dengerin ceramah, harus hadir di majelis-majelis ilmu. Insya Sahabat Umar datang menghadap Rasul, menanyakan persoalan yang terjadi. Ya Rasul, aku baru saja mencium istriku sementara hari ini aku sedang berpuasa Ramadan. Rasul enggak bilang mubah, enggak bilang makruh, enggak bilang batal, enggak bilang haram. Rasul memberi gambaran. Umar, saat kau puasa Ramadan siang hari jam 12 akan sholat zuhur, diawali bersuci wudu. Dalam wudu ada sunnah berwudu, berkumur di antaranya. Apakah saat kau berkumur membatalkan wudu? Sunnah hukumnya berkumur. Rasul tidak menyalahkan apa yang Sayyidina Umar lakukan. Dia cuma memberi gambaran-gambaran. Berkumur nggak jadi masalah, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa saat berkumur ada niat, posisi wajah saat berkumur berubah menghadap ke atas. Saat berkumur posisi wajah ke atas itu ada bisikan hati, mudah-mudahan ketelan. Ketika anak-anak seusianya saat hobi bercanda dimanapun ia berada ketemu sahabat, lagi wudhu pun bercanda, lagi berkumur bercanda juga, lagi berkumur didorong temannya, ketelan sebagian air kumurannya. Nggak sengaja, lu yang dorong gua. Mencium itu Nabi ibaratkan berkumur. Yang dikhawatirkan setelah mencium itu ada kelanjutannya.
Kalau awal mukaddimah hidung nempel di pipi istri, takut ada yang nempel-nempel lagi. Maka Rasul nggak bilang batal, nggak bilang haram, nggak bilang mubah. Kalau dibilang mubah, pulang nyium lagi. Nabi kasih gambaran, Nabi kasih pembelajaran. Innama bu'ithu mu'allima. Suatu hari ada orang Badui akan menjumpai Rasulullah ada di masjid. Sampai di masjid karena perjalanan jauh, ada masalah pengen buang air kecil, cuman sudah kebelet. Akhirnya di pojok masjid dia buang air kecil. Di masjid dia mau masuk Islam, nggak tahu masalah. Ini tempat ibadah, tempat suci. Di pojok masjid dia buang air kecil. Sayyidina Umar lihat, cabut pedang. Sahabat yang lain marah, kata Nabi, jangan dulu. Biarlah dulu dia habiskan, dia tiriskan, buang hajatnya. Karena kalau lagi tengah-tengah buang air kecil, dibentak nanti kemana-mana malah. Dihabiskan dulu, nanti ambil pasir, kau tutup bekas najisnya itu. Dulu karena masjidnya masih dari tanah, dari pasir. Kalau sekarang udah pakai karpet. Kencing di karpet, kita apain tuh orang? Innama bu'istu mu'allima. Karena itu beruntung kita, Allah takdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mari sekali lagi kita dengungkan kecintaan kita dengan membaca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haw salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin Rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Bu, pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan panjang umur. Ya Rabbal. Pohon salam banyak di duren sawit. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan pulang maulid nemu duit.
Giliran duit amin semua. Ya Rabbal. Daun salam buat masak ikan beti. Yang tadi jawab salam ibu-ibu, semoga tambah cantik. Ya ilah yang amin nenek-nenek lagi. Alhamdulillah, orang sini cantik-cantik. Karena yang kita rayakan kelahirannya manusia tertampa. Maka muridnya kita, umatnya, ibu-ibu tuh yang paling depan cantik kayak Syahrini. Yang tengah kayak Krisdayanti. Yang di belakang kayak Emponori. Aduh ya. Bu, Maulid itu identik dengan kegembiraan. Saat Nabi dilahirkan, wa busyiratil khalaik, seluruh makhluk Allah bergembira, senang. Wa qalatit tuyuru, burung-burung angkat bicara, ngomong. Ya Rabb, kata burung, izinkan aku komunitas burung makhlukmu untuk dikasih waktu ingin merawat bayi Muhammad. Ya Allah, berapa gedenya itu burung emprit, burung bondol, burung peking, burung yang di sawah tuh. Sebutan beda, pacot sama. Kalau burung emprit itu warna kulit coklat kopi. Kalau peking itu coklat metalik. Kalau bondol itu coklat ada hitam-hitamnya. Kalau yang di pohon kelapa manyar, sebutan beda, pacot masih sama. Cuma dia lebih dominan warna kuning dan keabu-abuan, pengaruh daun kelapa yang muda, yang buat janur tuh. Ada janur kelihatan manis. Ini lagi mantun bilang cakep. Ya Allah, kayaknya udah pada lapar-lapar nih. Ada janur kelihatan manis, yang bikin orang kampung Raden, insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Ya Rabbal, liatin tuh yang kagak amin. Ada yang nyesel tadi gua kagak datang tuh. Kenapa saya banyak bicara tentang Presiden Anies? Karena dia capres 2024 yang paling berani melawan oligarki. Itu ibu udah manggut aja emang paham oligarki. Oligarki itu bukan yang di leher, itu medaki. Oligarki ini pemegang duit besar di negara kita. Kebijakan-kebijakan pemerintah banyak ia pengaruhi. Tapi Anies berani menentang. Pulau reklamasi dia gagalin. Walaupun Luhut Binsar Penjahitan memerintahkan untuk dilanjutkan pembangunan reklamasi, tapi pemerintah daerah, Gubernur Anies, karena itu bertentangan dengan peraturan, digagalkan itu reklamasi. Padahal 9 naga oligarki sudah menanamkan modal besar untuk proyek pembangunan reklamasi, digagalin karena bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah. Berani dia. Beberapa hari kemudian didatangi dengan membawa uang untuk minta dilanjutkan, tapi Anies tolak. Maka saya kasih tahu 2024 saya milih dia besok. Saya kasih tahu saya milih dia besok. Insya kalau orang sini milih yang lain saya kagak datang diundang. Ya Ustaz Abdul Somad.
Saya milih Anies besok 2024. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan proses-prosesnya. Besok haul Habib Ali, haul Habib Anies Solo, dia berangkat. Dia berangkat Senin pagi. Saya berangkat Senin subuh. Udah janji ketemu di sono. Di Hotel Horizon. Saya dikasih 3 kamar. Kiai, ibu-ibu minta diajak. Lo kagak muat lah, cuman 3 kamar. Lagi ibu sini gemuk-gemuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bu. Suatu hari Aisyah lagi menjahitkan baju, tiba-tiba lampunya mati, habis minyaknya. Itu bajunya sobek lempengan ini nih, apa namanya? Hah? Ya, pakai akhlak dong ngomongnya. Masa ketek, ketiak gitu. Masa ketek, lagi maulid. Kalau ketek mah yang di Kali Manggarai itu, lagi nyuci di kali itu kelihatan, baru itu ketek nyebutnya. Ini lagi maulid di masjid, masa ketek, ketiak. Bu, suasana kamar yang gelap gulita, jarum sekecil itu jatuh. Lantai rumahnya bukannya marmer, bukannya granit, bukannya keramik. Tanah, pasir, jarum jatuh ke situ, sulit untuk ditemukan. Maka Aisyah berusaha mencari dengan menjalankan jarinya perlahan-lahan, supaya terasa jika bersentuhan. Pelan-pelan. Apa namanya? Kalau raba-raba yang gede, kalau yang kecil namanya repe-repe. Pelan-pelan. Saat Aisyah mencari jarum yang jatuh, suasana kamar gelap. Rasulullah masuk. Berubah itu kamar yang suasananya gelap gulita menjadi terang dengan sinar wajah Rasulullah. Anta syamsun anta badun anta nurun fauqa nuri anta isiru alali anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya mal kiblataini. Allah ya Nabi salam laika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Watullah. Kata Aisyah, mawadu wajhaka ya Rasul, betapa terang wajahmu ya Rasul. Kata Rasulullah, tuba
Liman ra'ani yaumal qiyamah, beruntung orang yang nanti di hari kiamat dapat memandang wajahku. Itu jarum yang tadi tak nampak oleh Aisyah. Rasulullah masuk, wajahnya terang, jadi kelihatan. Jarum yang kecil aja kelihatan, apalagi kue brownies. Ibu kenal kue brownies? Beli kue brownies di Cikarang. Jauh gitu. Beli kue brownies di Cikarang. Cakep, kan bukan lagi mantu. Beli kue brownies di Cikarang. Pakai sepeda, taruh di setang. Anies gubernur sekarang, presiden di masa yang akan datang. Ya Rabbal, ya Rabbal. Ada seorang yang begitu luar biasa cintanya sama Rasulullah, tapi dia punya keterbatasan fisik yang tidak bisa ia berjumpa Nabi. Tapi Allah kasih ia maziyah, kelebihan. Di zamannya dikenal sebagai seorang sastrawan, ahli sastra. Dia tulis tuh, laumutu ana walam uqabbil yadaihil mubarakataini pasna'u min turabi qabri kuban. Seandainya aku keburu mati, belum sempat mencium dua tangan Rasulullah yang penuh dengan keberkahan. Nusirtu birru'bi masiratas syahrin, dalam perjalanan 1 bulan fi ghazwati Tabuk, ketika akan perang Tabuk, kehabisan perbekalan. Air habis, makanan habis. Allah kasih mukjizat. Dari tangan Nabi 10 jari tangannya mengeluarkan air. Saat haus melihat air senang. Cukup untuk minum, cukup untuk wudhu, cukup untuk mandi, cukup untuk perbekalan dibawa pulang. Berapa orang tuh yang ikut perjalanan 1 bulan perang Tabuk? Sahabat Jabir berkata, laukunna mi'ata alf lakafana, andaikan saat itu jumlah kami 100.000 orang, maka air yang keluar dari jari tangan Nabi akan mencukupi jumlah 100.000 orang. Allahumma salli wa sallim. Kata Fuduli al-Baghdadi, kalau aku keburu mati belum sempat mencium 2 tangan Rasulullah, tolong bikinin gelas dari tanah kuburanku. Kalau udah jadi gelas, isikan air. Kalau udah terisi air, bawa tuh gelas ke hadapan Rasulullah. Jika Rasul memegang gelas yang terbuat dari tanah kuburanku, seakan aku telah bersentuhan dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah minum itu air yang ada di gelas yang dibuat dari tanah kuburanku, bibir Rasulullah menyentuh bibir gelasku yang dibuat dari tanah kuburanku, seakan aku telah mengecup Rasulullah. Kita memang tak jumpa Nabi, tak ketemu Nabi, tapi kita lihat pewaris-pewaris Nabi. Tapi kita lihat cucu-cucu Nabi. Man sopaha aliman, siapa yang bermusopaha salaman sama orang alim, sama pewaris Nabi, pakaan nama, maka seakan-akan dia bersalaman denganku. Waman jalasa aliman, siapa yang duduk bersama para orang alim, pewaris Nabi, seakan ia duduk denganku. Waman zara aliman, siapa yang berziarah dengan orang alim, dengan pewaris Nabi, seakan ia telah berziarah kepadaku. Hari ini kita duduk bersamanya. Hari ini kita memandangnya. Hari ini kita bisa melihatnya. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kita selamat dunia akhirat. Kata Ustadz Basit sampai jam 6 aja ya. Pas jam 6 terus. Bu, yang ngamplopin Ustadz Basit bukannya elo. Enak aja lu teras terus.
Ini Ustaz Basit yang megang kekuasaan. Apa kata dia? Kalau kata dia tunda pemilu, tunda. PLT itu enggak dipilih rakyat. Ini negara demokrasi. Maka kalau ia ditunjuk sebagai PLT, enggak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan orang. Dia harus meneruskan program-program yang udah dibuat oleh pejabat sebelumnya. Tadinya sih saya nggak mau ngomong begini ini. Ini melanggar undang-undang. Karena Nabi diutus untuk memberikan pembelajaran, maka saya juga pengen ngajarin. Kita nggak cukup duduk di masjid, baca juga keadaan, baca juga politik, baca juga kekuatan. Mereka ini takut kalau Islam bersatu. Maka dengan berbagai macam usaha kita dipecah belah. Ada seorang kiai yang pencintanya begitu luar biasa, tiba-tiba diberikan predikat penceramah radikal. Yang radikal juga nih, dipecah kekuatan kita karena dia khawatir Islam ini bangkit dari negara kita tercinta. Ya Rabbal, 10 juta kumpul di Monas, satu komando. Imam besar bilang, jangan dengan sebab kumpulnya kita Taman Monas rusak. Enggak diinjak tuh rumput Taman Monas, satu komando. Masya Allah. Kejadian itu menjadi sejarah, menjadi topik berita dunia. Islam akan bangkit dari Indonesia. Mereka ketakutan. Maka dengan berbagai macam usaha orang-orang yang punya kekuatan, dilemahkan kekuatannya, baik dengan cara halus maupun cara kasar. 12 kali uji coba untuk melemahkan ini tokoh kita. Karena dia selalu dibela oleh Allah. Mudah-mudahan Habib Rizik selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. 212 waktu itu, besok Desember tanggal 2 hari Jumat, seperti yang sudah beredar di media, akan ada reuni 212. Iya Basit? Iya. Reuni 212 Desember hari Jumat tanggal 2 bulan 12. Insya Allah saya ada nanti. Kalau jamaah An-Nur kagak datang, saya kagak mau ceramah lagi di sini. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan panjang umur. Habib Rizik dalam lindungan Allah. Yang ia hajatkan dikabul oleh Allah. Dakwahnya dalam lindungan Allah. Presiden kita Anies Rashid Baswedan, semoga prosesnya Allah beri kemudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Basit, maafin kelewat 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.